Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Aristi Trijayanti, NIM 20110310999 dari kelas 1H. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik melalui media pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah media pembelajaran yang telah saya buat dan saya beri nama pohon jenius. Bisa dilihat pada pohon ini terdapat angka 1 sampai ke 13 yang mencerminkan pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Kali ini saya ingin memaparkan 3 materi yang telah saya pilih sebelumnya. Yang pertama ada materi pertemuan kedua, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-13. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan materi pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, judul materinya adalah Hakikat Perkembangan Peserta Didik. Nah, saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan peserta didik. Untuk memahami konsep dasar perkembangan, perlu dipahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya. Di antaranya ada pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Yang pertama ada perkembangan. Menurut F.G. Monks, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dalam konsep perkembangan juga terkandung pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. Selanjutnya ada kematangan. Kematangan itu sebenarnya merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Selanjutnya ada perubahan. Perkembangan mengandung perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna perkembangan. Perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama ada perubahan fisik, meliputi perubahan tinggi badan, berat badan. Selanjutnya ada perubahan mental. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Selanjutnya ada hereditas. Hereditas merupakan pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Faktor hereditas ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hereditas ini terdapat beberapa faktor yang meliputi bentuk tubuh dan warna kulit, sifat-sifat, inteligensi, bakat, dan penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Tempat anak diasuh dan dibesarkan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima, judul materinya adalah aspek perkembangan intelektual dan fisik motor. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual terlebih dahulu. Perkembangan intelektual dikenal dengan perkembangan kognitif seseorang. Adapun tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensoris, motoris. Pada umumnya, tahap ini terjadi atau dialami oleh seorang anak pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada masa atau tahap ini, seorang anak berada pada suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas. Yang kedua ada tahap pra-operasional. Adapun tahap ini berlangsung pada 2-7 tahun. Tahap ini juga disebut dengan tahap intuisi sebab pada tahap ini perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Yang ketiga ada operasional konkret. Tahap yang ketiga ini berlangsung antara 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang
rasa ingin tahunya. Pada tahap ini, interaksi dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya semakin berkembang dengan baik. Yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak yang berusia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Kurlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan, kecerdasan, dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat ada struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Dan yang terakhir saya akan memaparkan materi pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13, judul materinya adalah reward dan punishment. Nah, saya akan menjelaskan tentang reward dan punishment ini. Dalam psikologi, pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan yang akan membentuk sebuah respon. Respon akan membentuk respon positif atau negatif, tergantung stimulus yang diberikan. Respon negatif disebut punishment, sedangkan respon positif disebut reward. Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang telah dicapai. Sedangkan punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Reward dan punishment ini dapat berupa tindakan, kata-kata, dan berupa sebuah benda yang disenangi oleh anak-anak. Demikian pemaparan materi tentang perkembangan peserta didik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.